Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga hari ini kita tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin, yaitu di materi bab ketiga, terkait dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dan cara menghindari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, silakan bisa kita baca bersama-sama untuk kita ingat dan kita pahami. Akhlak yang baik adalah berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti mereka, dan menampakkan wajah yang ceria di hadapan mereka. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri. Ya. Jadi ini sangat berhubungan dengan fikih muamalah, yaitu bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain. Kita tidak menyakiti hati mereka, dan kita senantiasa bisa menampakkan wajah ceria di hadapan mereka. Itulah yang disebut dengan akhlak yang baik. Ada dua pertanyaan di sini. Nanti kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Pertanyaan yang pertama, pada saat seseorang berlimpah harta, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Betul apa salah? Mengapa bisa demikian? Kemudian yang kedua, apakah dengan bersikap rendah hati bisa menjauhkan seseorang dari sifat takabur? Ya, ini nanti jawaban kalian antara satu orang dengan orang yang lain pasti memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Ya. Sebelumnya, silakan bisa kalian perhatikan video berikut. Jadi kalau ada makhluk yang ukuran dunianya misal saja, beribadah sudah 1000 tahun misal, kalau ukuran akhirat cuma sehari saja, kemudian bersikap sombong dengan satu kalimat saja, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak bernilai seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan pertama yang ingin disebutkan dalam penamaan ini. Ada di antara antum yang pernah berzikir selama 1000 tahun? Ada yang pernah salat selama 1000 tahun? Ada yang pernah baca Al-Quran selama 1000 tahun? Jadi iblis saja yang cuma dengan kalimat keluar dari ketaatan kepada Allah, ini tidak bernilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan antum yang amalannya tidak seimbang, tidak sama waktunya dengan amalan makhluk ini, kemudian merasa sombong dalam kehidupannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya? Demi Allah, Allah sudah turunkan iblis sebagai model makhluk paling buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai antum mengikuti jejaknya, ini yang paling bahaya. Paham sampai sini? Dari video tersebut yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ade Hidayat MA, kalian pasti sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jangan sampai dalam diri kita itu memiliki yang namanya sifat sombong, karena yang namanya umur manusia itu sangatlah terbatas. Ya, tidak mungkin kita bisa hidup selama 1000 tahun lamanya. Tidak mungkin kita bisa beribadah selama 1000 tahun lamanya. Ya, apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita unggulkan dalam diri kita? Ya, karena sebenarnya setan, ya, yang tadinya ada di surga, karena dia memiliki sifat sombong, maka dia diturunkan. Dan termasuk seburuk-buruk dari makhluk Allah yang diciptakannya. Jangan sampai kita menjadi teman setan karena memiliki rasa sombong dalam diri kita. Jadi kalau ada makhluk yang ukuran
Ya, mungkin kalian bisa perhatikan di sini terkait dengan infografis. Bagaimana cara kita bisa hidup bermanfaat, baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain? Kita bisa menghindari adanya sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Karena dampak negatifnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga berdampak negatif pada orang lain. Bagaimana caranya? Salah satunya bisa dilakukan dengan cara rendah hati atau tawadu. Ya. Baiknya sampaikan di sini satu persatu. Dampak negatif dari adanya sifat berfoya-foya yang pertama adalah melalaikan urusan akhirat karena terlalu sibuk mengurusi kepentingan duniawi. Yang kedua dapat memicu rasa frustasi ketika hartanya habis. Yang ketiga berpotensi menimbulkan adanya sifat kikir, dan yang keempat adalah menimbulkan adanya sifat iri, dengki, dan pamer kepada orang lain. Kemudian dampak negatif dari adanya ria dan sum'ah yang pertama adalah merusak nilai pahala dari suatu ibadah, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, mengurangi kepercayaan orang lain, menyesal apabila amalnya tidak dilihat oleh orang lain. Dampak negatif dari adanya sifat takabur, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dari adanya hidayah Allah, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat kelak. Sedangkan untuk dampak negatif dari adanya sifat hasad adalah menjadikan orang yang berani menentang takdir Allah. Hatinya merasa susah dan gelisah, menghalangi untuk beribadah kepada orang lain dan juga kepada Allah, merendahkan martabat orang lain. Ya. Bagaimana cara kita menghindari adanya sifat berfoya-foya? Ya mungkin dalam diri kita pernah melakukan sifat tersebut. Yang pertama, kita harus membelanjakan harta sesuai dengan prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain yang merasa kesusahan, dan senantiasa bergaya hidup sederhana. Bagaimana cara kita menghindari adanya ria dan sum'ah? Yang pertama adalah meluruskan niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur dan mengingat adanya kematian. Dan yang ketiga adalah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Cara menghindari sifat takabur adalah menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita, menyadari bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan yang ketiga adalah senantiasa bersifat rendah hati. Cara menghindari sifat hasad, yang pertama, meyakini adanya keadilan Allah yang diberikan kepada kita, memperbanyak rasa syukur kepada Allah, dan mempererat tali silaturahmi, baik itu kepada saudara ataupun kepada tetangga. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Eka sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan untuk tugas hari ini nanti Bu Eka share di grup kelas kalian masing-masing, jangan lupa dikerjakan. Mensyukuri apapun yang ada, niscaya aku akan merasakan kebahagiaan. Ya, jadi apapun yang kalian dapatkan, itu adalah yang terbaik untuk kalian. Apapun yang kalian dapatkan, itu adalah yang terbaik untuk kalian dan yang terbaik untuk orang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.